Ya, saya dengan tamu kita nih, Pak Gilbert, Pendeta Gilbert Lumuendang, ya. Selamat datang Pak Gilbert ya. Ya, gimana nih? Saya dengar ceritanya, kita orang-orang pengen tahu ya. Terus terang, saya sendiri belum pernah dengar khotbahnya Pendeta Gilbert di TV-TV Indonesia. Tapi saya taunya tuh dari gara-gara bukunya Tony Daud. Oh, Ya, saya baca buku Tony Daud hampir 30 seri, semua saya ada. Ya, saya suka sekali. Dan saya diberkati dengan Tony Daud. Itu kalau mungkin teman-teman tidak tahu ya, itu dukun terkenal yang bertobat. Nah, dia banyak cerita tentang Pak Gilbert ini yang tobatin dia katanya. Jadi saya mau dengar ceritanya nih. Gimana ceritanya? Waktu itu katanya yang serunya tuh kan dia bisa punya pukulan tenaga dalam. Bisa hancurin batu berapa meter tuh? Iya itu. Jadi sebetulnya gini sih, apa itu namanya? Pertama-tama kalau koreksi dikit, bukan saya sih yang bikin bertobat, Tuhan Yesus kan gitu. Nah yang kedua, Daud Tony ini kecil kan anaknya, saya ketemu dia waktu dia umur 17 tahun. Sekarang sudah 17 tahun dikit. Sebelum dia 17 tahun. Nah, jadi yang menariknya adalah waktu dia bertobat, justru orang rame. Yang rame itu bukan komunitasnya dia. Yang ramai itu justru komunitas Kristen yang bilang, nggak bener dia bertobat, nggak bener dia pernah ketemu Pak Gilbert, nggak bener dia pernah didoain. Karena memang dalam pelayanan saya tuh jarang banget gitu ceritain tentang orang, karena prinsip saya kalau kita melayani ya ceritain tentang Tuhan Yesus aja gitu. Tapi kenyataannya sebetulnya kalau saya harus jujur, saya benar pernah ketemu Daud Tony, saya benar pernah layani dia, saya benar pernah mengusir roh-roh jahat apapun dalam tubuhnya gitu. Waktu itu kita mungkin berlima atau berenam ya, salah satunya juga ada pendeta Dudi yang dari Solo. Pendeta Dudi dari Solo. Iya. Lalu ada beberapa pendeta-pendeta lainnya waktu itu. Nah ceritanya sebetulnya sederhana banget gitu, bahwa saya lagi khotbah di Solo, lagi pelayanan, tiba-tiba biasa kan habis KKR ya altar call panggil orang maju ke depan, tiba-tiba saya lagi doain satu persatu, saya lihat kok ini ada orang kayak aneh gitu. Saya lagi di sebelah kanan, saya lihat kan gerejanya cukup luas gitu. Saya lagi di sebelah kanan, saya lihat sebelah kiri kok kayak ada yang ngeliatin saya gitu. Apa nih orang ngeliatin saya gitu kan. Jadi akhirnya saya samperin, saya tatap matanya, dia juga tatap mata saya. Nah dulu waktu saya baru-baru bertobat, diajarin katanya orang kerasukan setan tuh atau orang yang punya roh jahat, lihat aja di matanya gitu. Nah ini saya liatin gitu matanya, dia ngeliatin juga gitu. Biasanya sih diliatin matanya langsung tunduk. Saya pikir, anak kecil kurang ajar juga gitu dalam hati kan. Kenapa dia ngeliatin saya gitu ya? Saya terus aja liatin, kita liatin tuh. Sampai akhirnya cuma beda berapa itu mata sama mata, mungkin bulu mata udah mulai kena kali gitu. Hidung dari hidung begitu. Nafas dan nafas gitu. Saya kira orang gua ini, saya doain gitu. Baru saya pegang dia jatuh langsung dia bangun lagi, dia tanya kenapa saya jatuh. Saya pegang dadanya gitu, saya bilang, kamu tanya sendiri kenapa kamu jatuh, saya tinggalin gitu. Udah, tapi saya tahu tim pelayanan di Solo itu gereja GBI Keluarga Allah, dia punya pelayanan memang bagus gitu, tim ini karena saya kenal apa tuh tim pelayanan pelepasan. Iya, tim pelayanan pelepasan bagus. Udah saya cuma pegang dadanya, saya bilang ini, kamu tanya sendiri sama diri kamu kenapa kamu jatuh. Udah saya tinggalin, saya layani biasa. Malam itu nggak ada kesan apa-apa. Besoknya sebelum saya pulang sore, saya mesti khotbah di Sarangan. Pokoknya dekat-dekat situ deh gitu malamnya. Nah jadi siangnya saya masih duduk di kantor gembalanya, lagi duduk tiba-tiba saya dengar kok berisik-berisik di luar nih gitu. Apaan sih? Saya bilang, Pak saya ke depan sebentar ya, tuh ribut-ribut. Terus gembalanya bilang, itu doain yang kemarin mana? Saya bilang, ada salah satu anak yang panggil berdoain. Oh jangan-jangan di ujung itu ya? Mungkin dia bilang gitu. Udah saya langsung keluar, saya lihat, wih bener ada orang basah kuyup lagi dikelilingin 6-7 pendeta gitu kan. Jadi saya pikir ini apaan gitu ya. Ya udah saya datang ke sini. Saya lihat, ini anak nih yang kemarin. Tiba-tiba orang bilang, saya tanya ini kenapa basah kuyup begini nih. Tiba-tiba dikasih tahu, ini manifestasi, lalu kita mau ceburinnya di kolam baptisan gitu. Sudah tapi diceburin? waktu diceburin, kok nggak tenggelam gitu. Jadi udah tekan-tekan muncul aja begini akhirnya gitu, dia mulai manifestasi. Oh gitu. Terus kita mulai doain.
kita mulai doain, udah segala macam roh lah keluar banyak banget gitu ya kan. Satu roh lepas muncul lagi roh lain, satu roh lepas muncul lagi roh lain. Ada besi Istanbul lah, ada apalah, napak tiras dewa, apa segala macam namanya. Kebanyakan bahasa Jawa gitu. Nah, yang lucunya dalam salah satu payah ini dia nggak mungkin tahu karena dia cuma saya dan beberapa hamba Tuhan dan istri saya waktu itu yang tahu. Jadi waktu kita doain, wih, tiba-tiba dia berdiri pasang kuda-kuda gitu kan. Waduh, pasang kuda-kuda, saya samperin aja. Nah waktu saya udah berhadapan dekat gitu, hamba Tuhan yang lain dari jauh kan, dalam namanya sudah kita berdua nih berhadapan gitu. Nah waktu berdua berhadapan, tiba-tiba saya waktu sempat pikirnya sih sederhananya, saya pikir ini orang kecil ini gitu. Tapi itu lama-lama saya pikir, waduh, katanya orang kalau keras setan kuat. Jadi mikir, wah Tuhan tolong gitu kan. Jadi akhirnya saya pikir-pikir, gimana nih? Split second tiba-tiba dia nyerang gitu. Dia nyerang. Di saat saya tuh masih mikir dan doa. Jadi saya pikir, ya kena nih gitu. Dia nyerang deket sekali. Cet gitu, jadi dia pukul gitu. Nah, tangannya yang pukul atau ilmunya? Ini jadi kayak orang menekan sesuatu. Pagi itu ada rasa apa gitu? Ada rasa kekuatan atau apa? Tiba-tiba pas lagi begitu, pada saat yang bersama, jadi di saat kayak dia mau kena ke saya gitu, yang saya pikir kena habis kayak nih gitu. Tiba-tiba dia muter balik, terjungkang gitu, gitu kan, jatuh, blah. Orang langsung kan mau dekat dia, langsung berteriak dalam nama Yesus gitu. Nah tiba-tiba dia berdiri, dia berdua lari kencang sekali. Saya pikir, ya mati ini anak ketabrak. Karena di depan gereja itu jalan besar. Saya pikir, mati ini anak ketabrak. Ya, saya waktu itu cuma ingat nama Yesus berkuasa. Saya teriak, dalam nama Yesus saya perintahkan berhenti. Dia berhenti, betul. Waduh, nama Yesus luar biasa. Dia berhenti, dia seperti orang lari gitu. Tapi lari di tempat, kan beda sama orang lari di tempat, sama orang mau lari tapi kayak ada yang tahan gitu. Dia seperti kayak orang mau lari, dan lari betul, tapi seperti ada yang tahan, jadi nggak maju-maju di situ. Tiba-tiba saya berteriak lagi, saya bilang, dalam nama Yesus saya perintahkan, balik. Dia balik kayak robot, pek gitu, stop, lari, dia diem, dia balik kayak robot, tek, jalan menuju saya, tiba-tiba kayak udah tinggal setengah meter kali, jatuh dia, wah, gitu kan, udah, semua kumpul lagi, doain dia lagi. Sebentar dulu, ini karena kita punya YouTube cuma 10 menit, ini sudah berapa? 743. Oke, 10 menit tolong bilang. Iya. Nah, jadi akhirnya dia jatuh, kita doain lagi, nah udah mulai keluar satu lagi. Nah, yang paling serunya tuh terakhir. Jadi pas dia udah lemas, istri saya doain lagi, tiba-tiba dia udah gitu. Saya bilang, ini roh apa lagi sih nih? Saya ngomong ini roh apa lagi? Tiba-tiba dia berteriak kencang sekali. Dia bilang, Lucifer. Ada dia berteriak Lucifer gitu. Kencang sekali, ada 1 menit kali. Lucifer gitu. Tiba-tiba blok dia jatuh, dia lemes. Udah. Cuma nanya gini, saya di mana gitu. Nah, saya nggak tahu lagi, saya pergi keluar. Istri saya nanya gitu. Istri saya cuma nanya gini, Daud, kamu kenapa? Tony kita tuh manggilnya. Tony, kamu kenapa? Terus dia gini, kayak anak kecil, dia gigit jarinya, dia bilang gini, aku gimana ya? Aku hanya ingat waktu aku umur 8 tahun, nenekku masukin roh aku ke kandang ayam, masukin akunya ke kandang ayam, lalu aku lihat tubuhku jalan sama roh lain. Jadi aku dikurung di kandang, udah nggak bisa buat apa-apa lagi. Jadi selama ini rohnya tuh ditinggal dari mulai 8 tahun itu dia lagi main sama teman-temannya, dipanggil sama neneknya kasih ilmu sesuatu, dikeluarin rohnya, diganti roh lain, terus jalan. Jadi dia nggak ingat. Dia bilang, saya cuma ingat sampai umur 8 tahun itu. Itu ngomongnya sama istri saya. Saya keluar, saya lihat kok tukang ojek, tukang beca kumpul. Saya tanya kenapa kumpul. Dia bilang, justru saya mau tanya sama bapaknya, ada apa di dalam? Kok teriaknya benih banget. Kebetulan waktu itu tuh udah mau Natal, jadi sekitar bulan September Oktober lah gitu ya. Nah saya cuma bilang sederhana, oh lagi latihan drama Natal. Saya, aduh teriaknya kayak kerasukan ya katanya gitu. Dalam hati saya memang kerasukan. Jadi kita sebentar ini Langsung jalan lagi dia. merah.
Oke, ini dengan Buce lagi. Ya, kita ini jilid babat kedua ya dari cerita menarik seru mengenai Tony Daud ya, Pak Gilbert ya. Mungkin teman-teman belum tahu Tony Daud itu siapa ya. Tony Daud itu dukun ya, dukun terkenal di Indonesia waktu itu. Katanya dia bisa santet orang, bisa bunuh orang. Dia bisa pukul dengan pukulannya itu 30 meter tuh orang batu bisa hancur ya. Tenaga dalam. Jadi waktu dia hampir mau pukul sama Pak Gilbert, pas waktu dipukul tiba-tiba ada seperti cahaya putih, dia terpental sampai dia jadi gila. Dia punya ilmu. Nah, jadi setelah cara ceritanya setelah terakhir dia teriak Lucifer itu, ya. Saya keluar, tiba-tiba kok dia sama istri saya keluar, lalu saya lihat, ada banyak tukang ojek sama tukang beca. Nanya, ada apa mas? Justru mau nanya, pendeta ada apa di dalam? Saya bilang, kenapa emang? Iya, ada teriakan yang aneh banget gitu. Ya. Memang teriakannya tuh dibilang kayak orang marah, menjerit atau berteriak sesuatu lain gitu, karena teriakannya tuh kencang banget, Lucifer. Nah sebentar Pak Gilbert, dia teriak ke Lucifer. Saya tahu bahwa Tony Daud pada waktu itu sama sekali tidak ada ide, belum Kristen sama sekali. Jadi dia nggak tahu itu Lucifer siapa tuh. Dia datang ke gereja itu sebetulnya karena temennya itu sama saudaranya ajak dia bilang gini, Tom, kita ke gereja yuk, ceweknya bagus-bagus karena dia mau cari cewek, mendingan kita lihat-lihat aja. Nah, dia nggak boleh pacaran, tetapi dia bilang ya walaupun nggak boleh pacaran kan pemandangan ya boleh lah, lihat aja gitu. Habis ya di gereja katanya cantik-cantik, ya udah lihat aja. Jadi tujuannya ke gereja waktu itu. Nah tapi waktu dengar saya khotbah, dia bilang, oh ini mau ada pertunjukan ilmu di sini gitu. Nah, jadi waktu altar call namanya bukan orang Kristen, dia nggak ngerti altar call itu apa gitu. Jadi buat dia altar call itu mungkin pertandingan gitu. Oh ini pertandingan karena ada beberapa kali didoain jatuh. Oh itu yang kalah gitu. Nah makanya dia tuh ngeliatin saya karena dia pikir yang sama ini saya buktiin siapa yang menang gitu. Nah itu latar belakangnya. Jadi waktu dia dengan Lucifer saya bilang, lalu karena saya capek juga itu, mungkin melayaninya 3,5 jam kali itu waktu itu gitu. Jadi saya keluar dan ngobrol gitu, lalu memang ujiannya lebih banget ya gitu. Oh saya bilang aja, saya ikutin aja gitu. Karena waktu itu memang udah menjelang Natal sekitar September Oktober gitu. Which is memang di gereja itu lagi latihan Natal. Jadi akhirnya mereka ngerti, oh gitu ya gitu dah. Karena orang kesurupan gitu, padahal memang orang kesurupan. Cuma kan mereka nggak bisa tunjuk, oh di gereja ada apaan nih gitu kan. Udah saya tenang-tenang aja. Udah saya balik lagi, datanya lagi ngobrol sama istri saya, masih normal dia, cuma seperti anak kecil gitu. Masih normal seperti anak kecil. Sejam apa 2 jam kemudian, tiba-tiba dia hilang ingatan. Tiba-tiba dia aneh sekali. Tiba-tiba dia ngomongnya suka ngaco, ngeliat orang, ada setan ini gitu. Lihat batu, ada setan itu gitu. Tiba-tiba agak aneh gitu. Nah dia dilayani oleh satu keluarga yang juga dapat kepentingan suami istri ini membimbing dia. Tapi lama-lama, namanya Pak Pinky dari Solo. Nah lama-lama keluarga ini juga stres sekali gitu. Jadi saya bilang gitu, kembali aja ke keluarganya gitu ya kan. Lalu kita doain gitu. Nah udah, akhirnya rupanya memang itu menuntut sebuah waktu tertentu untuk pemulihan roh kembali ke jiwa setelah terlepas begitu kan. Nah, ini kan ilmu lain kan, jadi rupanya butuh itu. Nah jadi saya cuma bilang gini, rohnya itu udah selamat, sekarang butuh penanganan untuk pengembalian roh dan jiwa. Nah, dilayani terus sampai udah hampir setahun. Keluarga ini sebenarnya udah lama nggak mau lagi dia dikembali ke keluarganya. Nah disitulah kita doain semua gini. Akhirnya dia mulai lambat laun mulai tenang, mulai normal, mulai makin hari makin baik. Nah, diangkat lagi sama Pak ini, dibawa ke sekolah Alkitab. Nah waktu sekolah Alkitab didoain, akhirnya totally sempurna. Selesai lulus dia mau tulis buku karena dia ngomong sama saya, nggak ada yang kenal siapa namanya, dan sebagainya. Dia nggak pernah ketemu Pak Gilbert atau apa segala macam gitu. Udah pokoknya nggak pernah ada kali ini dia. Saya bilang Oni, nah waktu dia namanya udah Daud Oni, nama baptisnya. Saya bilang gini, Daud gini lah, kamu bersaksi lah, saya bilang gitu. Kamu bersaksi di mana-mana tentang ini, tapi nggak ada orang yang mau terima saya kesaksian saya. Oke, saya bilang kamu tulis buku. Dia tulis buku.
dia dibantu sama Pak Mul, ada saudara, bukan saudara, Sulaiman yang ngangkatnya seperti anak itu. Pak Mul itu bantu dia, udah diedit semua, dibawa ke toko buku, nggak ada yang mau. Akhirnya ada teman saya dari Bethlehem Publisher, saya panggil dia, namanya Pak Jendi, saya bilang, Pak ini tolong bantu teman saya. Akhirnya dicetaklah buku-buku itu sama Pak jadi ini ya dari Bethlehem Publisher. Nah, itu buku akhirnya memberkati banyak orang. Nah itu seperti awal ceritanya, dan puji Tuhan sampai hari ini pelayanannya itu banyak ya. Saya tadi akhirnya dia bilang gini, ya Pak Gilbert, saya khotbah juga nggak ahli-ahli amat, dia bilang gitu. Saya juga banyak bersaksi, cuma satu aja, selama masih ada setan saya masih ada kerjaan, katanya gitu. Karena memang kerjaan saya ya itu, saya pernah diikat oleh roh jahat, saya pernah diikat oleh setan. Nah sekarang saya punya beban khusus untuk melepaskan mereka yang terlibat dengan pas kegelapan, kan gitu. Ya, jadi teman-teman ya, Tony Daud ini bukunya, saya belum pernah ketemu orangnya, tapi bukunya sudah memberkati saya sekali. Dan saya beberapa teman yang saya ini kita belajar banyak mengenai buku itu. Karena kita terus terang nggak ngerti masalah dunia roh, apalah masalah ilmu gelap, ilmu putih apa. Dan menurut saya tuh buku itu bagus sekali. Ya. Banyak sekali di ini bestseller di Indonesia bisa diketemukan namanya buku dari Tony Daud itu ya. Banyak semua setan. Iya, total setan. Kawan saya yang satu lagi yang edit, kemudian setelah dari Pak Mul bantuin dia bikin buku, terus ada orang kedua yang bantuin editnya yang sekarang jadi di buku-buku itu, yaitu Jonathan Prawira. Nah, dia banyak. Oh, Jonathan Prawira banyak ciptain lagu, dia juga bantu untuk bikin editing buku-bukunya Daud. Tony ya. Yang menarik ini, kita itu kan terus terang begini ya. Terus terang tuh saya tuh ngeri tuh masalah dukun-dukun, jimat-jimat, kita tuh kalau bisa saya jauh-jauh lah kayak gitu, orang-orang gitu. Ini orang ini tiba-tiba saya bayangin ada orang dukun, saya nggak kebayang apalagi punya ilmu kayak begitu, bisa hancurin batu 30 meter. Terus mau nantang Pak Gilbert ada persiapan apa? Maksudnya ada punya ilmu sendiri atau bagaimana? Apa kuncinya apa itu? Itulah seperti saya bilang tadi, nama Yesus saja yang berkuasa. Nama Yesus yang berkuasa. Saya nggak merasa apa-apa, saya cuma merasa terganggu aja kalau orang banget sih ngeliatin saya, kenapa sih gitu ya kan. Dan saya lihat tatapannya udah nggak bener aja gitu, udah. Dan saya bener-bener tahu bahwa setiap orang yang melayani Tuhan kan dibungkus dengan darah Yesus. Roh di dalam kita lebih besar roh yang ada di dunia ini. Nah itu aja yang perlu kita pegang gitu. Makanya dalam khotbah obat saya selalu saya bilang ini, orang Kristen yang hidupnya benar, takut akan Tuhan, yang berjalan seperti firman Tuhan, nggak mungkin bisa disantet, nggak mungkin bisa dihipnotis, nggak mungkin bisa diserang kuasa kegelapan. Jadi orang Kristen yang itu tidak akan bisa disantet, tidak bisa dihipnotis, dan nggak akan bisa diserang kuasa kegelapan. Tidak bisa diserang kuasa kegelapan. Karena salah satu kejahatan sekarang ini adalah hipnotis. Iya. Gitu. Karena orang kayak di Amerika gini ya kan, digendam, dipukul. Orang nggak bisa bawa pistol apa bebas ya kan, diperiksa apa segala macam ya kan, apalagi kasus-kasus yang ada sekarang. Nah tapi kalau pakai hipnotis kan nggak perlu, cuma tinggal tepuk aja kan. Nah kalau orang Kristen bisa dihipnotis, orang kalau sudah bisa dihipnotis, berarti bisa diperkosa, berarti bisa dirampok. Loh, orang kan kalau jamret begini di Amerika, nggak bisa, ya kan? Tapi kalau ditepuk gini, kan kita duduk di meja sama-sama gini, ngobrol-ngobrol, kamu kasih gini. Dan di Amerika hukumnya adalah kalau saya tidak memaksa kamu, ya nggak apa-apa dong. Kamu ngasih saya dengan ini kok rela hati ya untuk saya ini. Nah kan gitu. Wow. Ya. Jadi gitu, demikian teman-teman ya, sedikit cerita dari Bapak Gilbert Lumoendang dan bersama istrinya yang tercinta. Saya bisa syuting sedikit, mau say hi ya. Ini Pak Gilbert ya. Jadi terima kasih Pak Gilbert untuk pelayanannya dan ceritanya untuk kita semua. Oke.